Malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Oke. Sebelumnya saya mau kok kenapa agak kurang responsif karena memang di dalam webnya di UT sendiri agak trouble, dan sebenarnya keluhan ini tidak hanya dialami oleh saya tetapi juga para dosen lainnya. Nah, saya karena ini nggak terlalu banyak jumlah pesertanya, ya saya lebih ke arah diskusi saja. Nah, yang pertama begini, saya melihat ketika ada mata kuliah karya ilmiah ini, kan seru dulu kan teman-teman ini semua masih belum mendapatkan masih belum bisa mendefinisikan ilmiah itu apa. Nah, sebelumnya memang ketika kalian yang berkarya ilmiah ini kalian sudah dapat metodologi penelitian atau belum? Berbarengan, Pak. Di Oh, semester. berbarengan. Oh, pantas kalau begitu. Sebenarnya ketika kalian buat karya ilmiah, mau tidak mau harusnya setelah metodologi penelitian. Sehingga kalian bisa mendefinisikan, oh, karya ilmiah itu kayak gimana. Oke, yang pertama. Yang kedua, eh, karena kalian disuruh membuat karya ilmiah, kalian harus bisa mendefinisikan dulu. Karya ilmiah itu kayak gimana sih? Nah, dari topik-topik yang kalian ajukan semuanya, yang kalian ajukan bisa dibilang suatu karya tetapi tidak ilmiah. Nah, definisi ilmiah. Ilmiah itu kayak gimana? Yang pertama, karya. Karya berarti kan ada outputnya. Outputnya jelas artikel. Yang kedua, ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu ilmiah kalau di dalam gampangannya itu kalian ada riset terdahulunya. Terus setiap temuan kalian ditunjang oleh temuan riset. Nah, kebanyakan dari kalian membuat topik, tetapi yang tidak bisa ditunjang oleh riset terdahulu. Nah, masalahnya adalah ada artikel yang bisa dijadikan riset terdahulu, ada yang tidak bisa dijadikan riset rujukan terdahulu. Nah, kalau kalian mengacu dalam jurnal ilmiah, sebenarnya kalian yang bisa dijadikan acuan adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks. Nah, makanya kalau di pertemuan pertama saya selalu bilang, kalian harus membaca berbagai jurnal nasional atau internasional dulu. Dan nasional ataupun internasional pun tidak sembarang jurnal. Kalau internasional setidak-tidaknya jurnalnya terindeks Scopus. Nasional setidaknya terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 lah. Kenapa demikian? Karena jurnal yang terindeks internasional yang bereputasi ataupun jurnal yang terindeks Sinta 1, Sinta 2 itu sudah memiliki standarnya. Dan kalau kalian mempublikasikan karya ilmiah, itu pasti ada standarnya. Baik dari segi topik, baik dari segi struktur artikel, baik dari segi simpulan dan daftar rujukan. Nah, oke. Sejauh ini, yang kalian sudah tulis apa aja? Mungkin kita bisa ambil diskusi. Dari apanya nih, Pak? Dari Nah, topik kalian, judulnya? ya bisa dari Apa judul, bisa dari keseluruhan? judulnya aja dulu. Oh, judulnya yang saran dari Bapak itu yang mau tentang Jamal itu, Pak. Ya, atau kalian punya ide lain itu juga apa-apa. Yang penting memenuhi standar karya ilmiah. Sudah ada sih soal judulnya, Pak. Tapi ini aku kemarin mau ambil judulnya misalkan kayak gini. Apa sih tentang pengelolaan dan badan layanan umum pada universitas terbuka. Seperti itu, Pak. Itu bagus nggak sih, Pak? Tapi Nah, belum kelar, belum selesai semua sih, Pak. Tapi mau sebentar, tentang itu. Oke. Nah, pengelolaan apa? Dan pengelolaan keuangan dan badan layanan umum
Universitas terbuka. Nah, apakah ada riset terdahulunya? Apa tadi Apa ada riset terdahulunya? pendahuluannya? Riset terdahulu. Oh, Riset riset lain terdahulu. yang kalian jadikan rujukan. Oh, jadikan rujukan. Saya lihat dari website UT-nya sendiri ya Pak, Nah, dari tentang misalkan dari apa data-data UT yang katanya menoreh PKBLU yang itu. Nah, dari situ sih Pak nah, rujukannya. nah, Itu benar nggak sih Pak? nah, Masih sebelum kamu, ragu-ragu. ya kamu nggak apa-apa ambil dari UT, cuma Ah, yang kamu harus cari, jangan cari data dulu, tapi cari riset terdahulunya. Riset terdahulu ya kumpulan riset-riset yang sudah dipublikasikan. Oh iya. Dari misalkan ya Pak, misalkan dari yang Google Scholar, aku nyari-nyari datanya dari Google Scholar juga Pak. Oh, saran saya jangan ambil Google Scholar juga sih. Oh Sebentar gitu. ya, saya share dulu. Sebenarnya ada sih website kalau mau Indonesia loh. Saya sebentar. Kalau yang khusus sektor publik, saya rekomendasikan jurnal ini. Sebentar, sektor publik dan agak terapan ini. Nah ini, Indonesia Treasury Review. Kalian coba cari-cari jurnal dari pemerintah. Ini kan juga treasury, jadi bukan yang akuntansi tapi juga isu-isu lain. Nah, coba kalian ambil misalnya pengelolaan keuangan ya. Nah, itu pun gini-gini. Sebelum saya masuk ke topik pengelolaan riset terdahulunya ya, sebenarnya pengelolaan keuangan itu luas banget loh. Misalnya aspek pembukuan bisa, kemudian aspek apa penganggaran itu ya pengelolaan keuangan. Kemudian aspek apa lagi ya, aplikasi anggaran juga bisa. Nah, kamu mau fokus kemana dulu nih? Dan karakteristik karya ilmiah itu, ketika kalian menulis, kalian jangan membuat topik yang terlalu meluas, tetapi lebih fokus. Ibaratnya begini, misalnya topiknya akuntansi manajemen. Ya oke, kamu ambil akuntansi manajemen, tapi akuntansi manajemen itu luas. Ada yang penganggaran masuk akuntansi manajemen. Costing masuk akuntansi manajemen. Kemudian apalagi akuntansi lingkungan itu masuk akuntansi manajemen. Nah, topiknya kalau bisa lebih ke arah yang lebih spesifik. Saya di sini kalau ada penganggaran ya. Hmm. Nah, di sini ada yang nih, ada yang kuantinya, ada yang kualinya. Kamu mau di mana? Yang kualinya ada partisipasi masyarakat, ada yang kuantinya di sini penganggaran kinerja. Kamu mau yang mana? Nah, nanti riset-riset tersebut jadi acuanmu nih dalam menentukan metode dan analisisnya. Oke. Satu. Yang kedua, kamu ketika membuat penganggaran berbasis pengelolaan keuangan nih, kamu metodemu gimana? Izin bertanya Pak. Hah? Nah, misalkan tadi kan ada contoh judul-judul IM kan yang tadi yang Kemenku gitu kan. Misalkan masuk mau ngambil Hah? boleh sama nggak sih Pak? Contohnya faktor-faktor penerapan gitu yang tadi misalkan atau nggak boleh? Nah, misalkan kalau kamu, ini kan ranahnya skripsi kan, S1. Ah, Untuk ranah S1 nggak apa-apa, tapi kalau bisa judulnya dimodif. Jadi kamu dimodif. replikasi. Oh ya. Ah, Kalau S2, S3 itu lain lagi tuh. Kalau S2 kamu oh. itu menggabungkan beberapa riset, sementara S3 kamu membuat judul yang benar-benar baru. Dan ini kamu Nah, di pengelolaan keuangan kamu gimana nih pendekatannya? yang Kamu tadi cari di web atau gimana?
judulnya, Ah, judulnya itu, ya terinspirasi dari itu, tapi memang agak dari universitas lain, misalnya beda beda universitas, tapi judulnya hampir mirip, agak beda-beda dikit. oke. Itu udah dimodif sedikit sih. Nah, nanti gini, kamu ketika kamu mencari riset terdalam, jangan cuma satu riset, tapi harus banyak riset. Oh ya. Oke. Nah, nanti ketika kamu di, misalnya UT, kamu di riset itu jangan cuma lihat, oh, saya ambil variabel ini, atau oh, saya ambil apa, sambil topiknya sama. Jangan seperti itu. Tapi kamu lihat dulu, ketika isu yang dilihat itu sama apa enggak, koherensi apa enggak, dan juga nanti di metode itu jadi landasanmu. Misalnya kamu wawancara, kenapa kamu ambil wawancara? Di situ dijadikan penunjang bahwa diri riset terdahulu itu juga wawancara. Oh iya. Kalau di kuanti justru lebih kuat lagi. Kamu ambil variabel itu juga harus ditunjang oleh riset terdahulu. Ada nggak bukti bahwa ada riset terdahulu yang mengambil variabel demikian nggak? Oh iya, Gitu. Bapak mohon maaf. Tadi tuh belum sempat dibuka. Tadi tuh mau dibuka teman saya, cuma Hah? Udah kita santai saja sudah. iya, nggak Nggak apa-apa ya banyak Pak. yang Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. kita Kenalan tes dulu saja. Pak namanya gitu. Malah ya oke oke. Oke. Jadi saya sudah kenalan belum? Kayaknya belum deh. Belum deh Oh, Pak, maaf ya. oke oke. Ya nama saya Jordan Hotman Iglesias Sitorus, lengkapnya. Panggilannya Jordan. Saat ini ya saya S3 di UNER. Nanti Agustus nanti saya S3 by Research, jadi langsung disertasi. Dan saya memang concern di jurnal ilmiah. Sejak 2015 saya jadi staff manajemen dan semenjak 2018 saya jadi managing editor, koordinator operasional di Jamal. Sama 2019 saya jadi saya jadi dewan editor di ITLF jurnal Kementerian Keuangan. Itu pun juga bukan hanya 2 jurnal Sinta 2, tapi ada jurnal lain juga yang Sinta 4 sama Sinta 3. Saya juga review beberapa jurnal, review artikel. Jadi Makasih memang banyak saya ya Pak. concern di jurnal ilmiah. Nah, oke. Salam kenal Bapak. Nah, Oh iya, kalau makasih udah kamera semua gitu. menyempatkan. Ini sambil ngerjain UAS nih Pak. Kalian was apa ini? Auditing. Oh, auditing. Aduh. Kalau saya juga ngambil lab auditing kok. Dan saya juga sebelum ke jurnal, saya memang auditor, junior auditor di KAP. 2 KAP. Wah. Tapi ya gitu, kalau jadi auditor itu sampai jam 3 pagi pulangnya. Masuknya jam 9 pagi, pulang jam 3. Ya ampun. Memang seperti itu. Tapi Makasih kalau banyak ya namanya Pak udah bisnis mau lah, menyempatkan nih, meluangkan, membagi ilmunya. santai saja, itu ya juga tanggung jawab saya kan sebagai Ya. pengampu. Gimana Pak, lanjutin lagi yang tadi? Oke. Ini mungkin ada yang mau sharing gitu atau gimana ya, monggo. Oh iya, jadi gini Bapak, kan ada tuh yang sama sekali nggak upload di tugas. Nah, akhirnya kan bingung. Ini udah berapa persen gitu kan. Nah, akhirnya kita pakai Turnitin, ngecek sendiri. Nah, Oke. itu ngecek sendiri, ternyata plagiasinya tuh masih ada yang 50, ada yang udah 23 gitu. Oke, jadi gini, kamu kalau plagiasi ya, plagiasi tolonglah jangan. Walaupun S1 dari semua strata, S1 itu paling banyak plagiasinya. Intinya kamu ketika ada sumber, tolong kamu parafase. Parafase itu apa ya? Kamu sajikan, walaupun inti topiknya sama, tapi kamu tolong sajikan dengan kalimat lain. Tapi memang yang dipakai Turnitin ya, Pak? Memang. Oh ya. Saya mau search sedikit. Iya, Bu.
Oke. Indikator, nah ini, sebentar. Ini definisinya. Nah, nih, tolong nanti kalian cermati poin 2 sama poin 3 ini. Jadi kalian mindsetnya adalah ketika kalian membuat karya ilmiah, ya dipublikasikannya di jurnal ilmiah. Karena dipublikasikan di jurnal ilmiah, kalian ketika memilih topik dan juga menyajikannya, itu harus sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Dan yang paling penting adalah, kalau bisa, sebisa mungkin bahasanya gak usah yang ruwet-ruwet, tapi yang tubain aja dan simple gitu loh. Gak usah ruwet, gak usah satu kalimat itu 3 baris, 4 baris, ya Tuhan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi ya nggak apa-apa. Kalian kalau di S1 memang lebih ke arah peneliti pemula. Jadi memang belum dapat banyak basicnya. Tetapi ke depannya kalau memang kalian mau S2 atau S3, mau nggak mau tulisan kalian harus dibenahi dan ejaannya juga. Ya kalau kalian terlibat dalam penulisan karya ilmiah, apapun jurusan kalian, IED, sekarang bukan IED, WEBI. WEBI itu harus diperhatikan. SPOK-nya bagaimana, kata depan, kata belakang. Bahkan kalau bisa kata hubung itu diperhatikan. Nah, ini yang penting. Karakteristik artikel yang baik. Idenya apa? Idenya sesuai dengan cakupan akuntansi atau enggak? Menarik enggak? Apakah topiknya meluas atau fokus? Yang kedua, kontribusi dan novelty. Kontribusi itu kayak gini. Ketika kalian membuat artikel, tolong punya kontribusi yang sesuai dengan konteks global atau konteks akuntansi secara umum. Nah, coba kalian apa? Kalian udah pernah nyimak beberapa catatan saya nggak tentang topik penelitian kalian? Banyak kan topik penelitian kalian yang kontribusinya hanya terbatas pada satu instansi saja. Misalnya nih, pengelolaan anggaran di PT X. Nah, di situ saya pasti kasih catatan. Tolong kalau membuat topik yang punya kontribusi meluas. Ya nggak? Iya. Ada yang pernah saya kasih catatan nggak seperti itu? Ada. Misalkan aku Pak yang adopsi itu pernah tuh. Ada kata Bapak itu sudah banyak diambil oleh mahasiswa lain. Nah, maksudnya udah banyak yang dipublikasikan maksudnya. Jadi disuruh apa lagi sih waktu itu. Nah, akhirnya aku nggak ngambil itu Pak karena memang pengen ganti gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, bukan berarti kalian nggak boleh kuali loh. Bukan berarti kalian kalau misalnya meneliti satu instansi saja nggak bisa nggak bisa otomatis nggak bisa memberikan kontribusi secara luas. Ya nggak apa-apa. Kalau meneliti satu instansi saja, tetapi temuan penelitian kalian dan juga pendahuluan sampai kesimpulan harus disajikan secara global. Global maksudnya gimana? Maksudnya lebih secara umum, bukan ditujukan kepada saran kepada manajemen PT X. Tidak, tetapi bagaimana misalnya sarannya misalnya kepada manajemen seluruh perusahaan di Indonesia ataupun di global. Paham? Atau untuk yang kedua ini ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Kok cuma satu orang aja yang bertanya? Ayo, ada yang mau nanya atau gimana nih? Kontribusi dan novelty. Oke, masih belum ada gambarannya ya. Oke. Ini kan seperti ini.
Kalau kontribusi, itu ketika kalian menyusun kontribusi, kalian tunjukkan kepada, misal kalian ketika membuat artikel, tunjukkan kepada manajer tunjukkan kepada pihak terkait yang umum. Kalau misalnya ekonomi, kalian mau membuat artikel ya ekonomi makro, bukan dalam skala mikro. Itu maksudnya. Bisa stop share bentar. Kita kasih gambaran artikel misalnya ya. Nah, ini nih. Nah, di sini. Judulnya apa? Makna investasi berdasarkan mental accounting dan gender. Berapa yang diwawancara? Di sini cuma beberapa orang aja. Cuma 2 atau 3 orang. Tapi, kamu lihat di sini. Kontribusi implikasi teori dan kebijakannya. Di sini, yang dikaitnya, walaupun dia diwawancara cuma 2 atau 3 orang, tetapi dia membuat kontribusi secara global. Dia menunjukkan dari 5 orang yang 2-3 orang yang diwawancara itu, dia memiliki kontribusi berupa saran kepada stakeholder yang terlibat dalam investasi. Nah, bisa tahunya dari mana di sini nih. Dia melihat bahwa perusahaan pemberi dana harus mempertimbangkan BSRI dalam melakukan pendanaan. Nah, perusahaan pemberi dana kan global. Bukan perusahaan pemberi dana di PT X atau PT Y. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini kita lihat keputusan investasi wirausahawan. Nah, yang ditulis siapa? Wirausahawan, bukan wirausahawan di PT X ataupun PT Y. Nah, ini 7 orang nih. Walaupun 7 orang yang diwawancara, tetapi dia ingin membuat temuannya itu secara global atau secara umum. Itu intinya. Oke, mau ditanyakan lagi mengenai kontribusi. Oke. Saya berkontribusi. Nah, ini novelty. Novelty itu gini, kamu kumpulkan beberapa riset yang kamu jadikan rujukan. Setelah kamu jadikan, ketika kamu meresum riset itu, kamu lihat benang merahnya apa. Nah, setelah itu kamu lihat faktor pembedamu apa. Apa sih yang membedakan risetmu dengan riset sebelum-sebelumnya? Dan ini yang kamu harus gali. Apa yang bedanya? Beda bisa jadi dari objek penelitiannya beda, nggak apa-apa. Kemudian aspek analisisnya atau aspek fokusnya beda, nggak apa-apa. Dan ini paling ruwet untuk menggali novelty ini. Ini ada pertanyaan, apakah harus magang dulu di sebuah kantor atau bisnis orang? Tergantung topik risetmu bagaimana. Kalau topik risetmu mengharuskan kamu magang, ya kamu magang nggak apa-apa. Tapi kalau topik risetmu hanya sekedar wawancara, ya juga nggak apa-apa. Tidak ada jawaban pasti kalau yang ini. Nah, kuncinya bagaimana? Kamu lihat di riset terdahulu, apakah dia wawancara atau dia juga observasi. Kalau dia juga observasi, ya kamu nggak mau juga harus magang. Terus ini yang kedua, terus yang ketiga sistematika. Sistematika ya lihat struktur artikelnya, apakah imrat atau non imrat.
Kalau IMERAT itu berarti habis pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar rujukan. Kalau non-IMERAT, pendahuluan, tinjauan teori atau kerangka hipotesis, kemudian habis itu metode, hasil pembahasan, simpulan. Itu membedakan IMERAT dan non-IMERAT. Argumentasi. Argumentasi itu setiap temuanmu harus dikaitkan dengan riset terdahulu. Bagaimana cara mengaitkannya? Ini yang penting tolong digarisbawahi. Sesuai atau tidak sesuai dengan riset terdahulu. Misalnya, ada temuan, oh ternyata pengguna anggaran ini mengalami fenomena ini dan ini. Nah, kamu kemudian justifikasi, sesuai enggak dengan riset terdahulu. Nah, sesuatu tidak sesuai. Yang kedua, sesuai atau tidak sesuai dengan teori rujukan. Saya mau nanya, kalian ngambil teori akuntansi enggak? Ambil, Pak. Ambil. Teori akuntansi kan ada teori agensi, ada teori positive accounting theory, ada teori-teori lainnya. Nah, baik kuanti ataupun kuali itu harus dihubungkan dengan teori yang ada di dalam teori akuntansi. Ataupun teori-teori terkait, misalnya isomorphism itu kalau itu adanya di akuntansi sektor publik misalnya. Ataupun misalnya teori CSR, atau teori legitimasi, teori agensi, dan kawan-kawan. Argumentasi itu banyak. Ini yang membedakan karya ilmiah dan karya lain-lainnya. Kalau karya ilmiah, segala argumentasi kalian harus dibangun berdasarkan riset. Baik itu ketika kalian riset lapangan ataupun kalian membangun argumentasi atau membuat critical review. Critical thinking. Mau nggak mau harus dihubungkan dengan teori dan riset terdahulu. Nah, dari argumentasi ini oke. Bahasa, WebI. Bahasanya harus bisa dimengerti. Kalau Inggris, grammarnya. Ide. Ini gagasan yang tiba-tiba muncul ke asli, ya gak apa-apa. Kamu mau munculkan ide, gak apa-apa ide. Kamu harus jadi ide idealis, gak apa-apa. Tetapi dari ide itu, kamu harus dilandasi dengan riset-riset terdahulu. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Saya rencana ambil judul mengenai program pengungkapan sukarela. Itu kan suatu program baru ya, Pak ya? Yang kemungkinan besar nggak ada riset sebelumnya. Paling yang bisa dikaitkan dengan penerimaan negara sama teks amnesti. Nah, kalau kayak gitu, saya tetap boleh kan ya, Pak, ambil topik itu? Nggak apa-apa. Oke. Nah, tetapi gini, pengungkapan sukarela di dalam teks amnesti, kamu coba saya minta gambaran garis besarmu. Kalau sejauh ini saya mau kaitkan sama ini sih Pak, pengaruhnya program itu sama penerimaan di KPP Pratama Cibitung, sama satu lagi untuk ini tingkat kepatuhannya meningkat atau tidak. Itu kamu kuanti berarti ya? Kemungkinan besar ya Pak. Karena memang dalam bentuk itu kan penerimaan sama ininya tingkat kepatuhan. Begini, pengungkapan sukarela ya. Memang kalau di Indonesia memang cuma beberapa, tetapi kalau di luar negeri banyak. Iya, betul. Nah, kamu nanti harus berdasar, karena ini kuanti, mau nggak mau kamu harus mendasarkan risetmu ke riset kuantitatif, khususnya pada aspek pengambilan variabel. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kamu ada riset, sudah ada ketemuan riset terdahulu belum? Kalau riset itu ada sih, Pak. Satu di Owner Research and Journal Akuntansi.
Owner Tapi riset. itu judulnya lebih ke analisis perbandingan teks amnesti jilid 1 sama jilid 2 dalam kurung program pengungkapan sukarela serta peluang keberhasilannya. Lebih ke situ sih risetnya. Oke. Udah diposting di jurnal juga. Oke. Gini, kamu kalau misalnya pengungkapan sukarela, kalau misalnya teks amnesti itu agak kurang jurnalnya, kamu cari jurnal yang tentang tax haven country. Oh, Kenapa kok tax haven country? Karena memang salah satu tujuan dari tax amnesty adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakui asetnya secara sukarela. iya Nah, betul. kenapa kok demikian? Ada tax amnesty juga Di karena negara negara-negara yang punya karena negara-negara yang aturan teksnya lebih ketat, pasti penerimaan pajaknya tidak bisa lebih banyak daripada negara tax haven. Ya nggak? iya logikanya. Nah, jadi kamu cari jurnal yang terkait tax haven country. Baik Pak. Oke, kamu ada jurnal Emerald nggak? Belum Pak, belum Nah, ada. saran saya kamu cari di jurnal-jurnal Emerald. Emerald ataupun Science Direct. Oke Pak. Terima kasih Atau masukannya yang, Pak. oke. Ada Pak. Apalagi Pak? Maaf tadi saya potong. Nah, tapi biasanya gini sih, terkait pengungkapan sukarela kadang itu ada di perusahaan. Seperti sejauh ini lebih banyak di perusahaan yang listing. Jadi datanya bukan data primer, data laporan keuangan. Oh, Hati-hatinya seperti itu. untuk program pengungkapan sukarela ini justru targetnya orang pribadi sih Pak. BPOP pribadi ya. Oke, Karena nanti kamu, nah berarti kamu nanti ketika mencari jurnal, kamu lebih mencari banyak variabel. hmm, Memang bukan berarti nggak ada, tapi ada memang cuma nggak terlalu banyak juga. nggak terlalu Nggak banyak apa-apa. memang. Terus kamu nanti teorimu teori apa nanti yang jadikan kamu rujukan? Belum sampai ke situ saya pikirnya Pak. Nah, biasanya kalau pengungkapan Lebih ke undang-undang harmonisasi kepajakan nggak sih? Boleh nggak sih Pak? nah, Saya ambil teorinya itu dari undang-undang. jangan ambil teorinya ya grand teori accounting. Tetap keren. Biasanya terkait dengan pengungkapan, Ya, boleh. khususnya dengan pengungkapan dan laba kan ini kan, Iya Pak. pengungkapan dan itu laba itu biasanya lebih ke arah teori agensi. 11-12 dengan manajemen laba kok. Iya. Tapi ini biasanya seperti itu. Tapi kalau kamu menemukan jurnal terdahulu yang ada teori lain ya it's okay. Baik Pak. Hmm. Nah, oke. Lanjut, ada yang mau sharing lagi nggak apa-apa. Yang mau sharing-sharing, mau tanya-tanya. Jangan sampai saya jadi penyampaian materi saja. Begini deh, saya cari dulu. Saya tertarik nih nanti. Sebentar ya. Oh, kalau nggak salah ini ada nih. Nah, ini bisa jadi rujukan ini tentang tax amnesty. Tapi ini lebih ke arah untuk mengikuti kemauan untuk mengikuti.
apakah sama atau beda? Nah, ini kamu harus lebih menggali lagi. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Nah, ini artikel yang baik harus ada sistematikanya. Kalian harus memahami ketentuan dari UT, khususnya ya. UT kalau nggak salah non-imrat. Jadi habis pendahuluan, tinjauan teori atau kerangka hipotesis, metode, hasil pembahasan, simpulan, daftar rujukan. Nah, saya membahas satu persatu dulu ya. Pengantar. Sistematikanya isu penelitian harus jelas atau tidak? Ada fenomenanya nggak? Apa sih yang melatar belakangi kamu mengambil topik ini? Dan tentunya topiknya harus secara global. Misalnya gini, tadi yang Indriani ini tentang teks amnesti. Teks amnesti kenapa kok penting ya? Karena dalam dunia perpajakan ada persaingan antara tax haven country dengan non tax haven country. Iya, betul. Nah, ini yang kamu harus ungkapkan. Dan bisa jadi kamu ambil juga dalam segi manajerial, bahwa karena manajer harus mengamankan labanya kan. Iya, Untuk betul. mengamankan bagaimana labanya harus melalui tax haven country, tax amnesty ataupun tax haven country. Nah, atau kalau misalnya contohnya kalau pemain bola nih, kayak Cristiano Ronaldo, dia kan Ronaldo sama Messi, dia kan digugat di pengadilan Spanyol karena dia meminimalisir perpajakannya. Jadi jadi seperti itu. Ambil fenomena yang secara global. Walaupun jika misalnya fenomena satu atau dua entitas nggak apa-apa juga, tetapi pastikan fenomena satu atau dua entitas itu memiliki pengaruh secara global. Misalnya kalau dulu ini ada kasusnya Enron, tapi Enron udah terlalu lama. Toshiba atau Garuda, ngaruh nggak secara global? Ngaruh. Toshiba atau Samsung ketika dia tahu ada manipulasi laporan keuangan, khususnya aspek perpajakan, itu semua dunia kan geger. Itu fenomena yang semakin fenomena yang jelas gitu loh. Iya, Pak. Lanjut, atau ada yang mau ditanya lagi? Ini yang Sri Ade, ini fenomenanya apa? Fenomena yang dari karya ilmiahnya, Pak. Ya. Oh, tadinya sih kalau seperti memberitahukan kalau misalkan yang tadi seperti judul yang tadi ya Pak, memberitahukan kalau UT itu udah udah berprestasi, sebetulnya menorehkan di bidang badan layanan umum gitu. Tadinya mau gitu sih Pak, cuma bener nggak sih Pak kayak gitu? Nah, itu Agak bisa, ragu. itu lebih tepat dikatakan kenapa memilih UT sebagai objek penelitian. Nah, ya gitu. Nah, tetapi fenomena untuk topik ini belum ada kan? Oh iya sih. Jadi Nah, di situ tidak ada fenomena ya? ya harus, karena Ada. fenomena itu merefleksikan urgensi penelitian. Hmm. Penting nggak sih kamu meneliti topik ini? Oh, penting Oke. sih. Ya harus Nah, ada pentingnya. Kenapa gitu ya? ya. Nah, misalnya kamu tadi tentang pengelolaan keuangan kan? Nah, sebentar. Misalnya gini, tolong difokuskan dari pengelolaan keuangan, kamu ingin mempersempit konteksnya apa? Mempersempit konteksnya.
misalnya seperti apa Pak yang mempersempit itu? Nah, Lebih itu fokus. belum. Itu kan Batasannya ya. Hah? Apa? Fokusnya ke itu aja Pak, ke apa? Yang itu masih ragu-ragu. Oke, kamu pengen penganggaran kah atau gimana? Ya penganggaran, misalkan penganggaran Pak. Nah, fenomena penganggaran. Kamu apakah penganggaran ya luas juga itu, tapi nggak apa-apa sih. Kamu apakah pengen melihat budaya penganggaran atau bagaimana? Boleh penganggaran dicoba. Nggak apa-apa. Jangan dikira penganggaran nggak bisa ditelah dari segi budaya. Banyak itu. Budaya dalam penganggaran itu ada. Bisa jadi budaya lokal ataupun bisa jadi juga bagaimana sih aspek perpolitikan dalam penganggaran ada. Sebentar, ini kalau saya stop dulu ya. Saya malah pengen cerita banyak ini tentang penganggaran. Sebentar ya. Saya gini, ada dua topik ini. Realitas pengawasan. Jadi dia menyoroti penganggaran dari pengawasannya bagaimana. Walaupun dia wawancara kualitatif cuma dari satu desa saja. Tapi dia first menyoroti pengawasannya. Apa sih, apakah pengawasannya sudah benar atau tidak? Maksud kalau ada yang belum kalau sudah benar, apa yang harus ditingkatkan? Kalau belum, kenapa kok bisa terjadi? Terus ada juga ini, penganggaran tentang dana BOS. Ini kenapa sih apa sih yang mempengaruhi penganggaran dana BOS ini kuanti? Nah, ini kamu tinggal pilih yang mana, kuali atau kuanti bisa. Ada nggak ya tentang universitas? Nah, ini kayak gini juga bisa nih. Dari segi efisiensi. Kan UT kan kalau nggak salah PLU. Nah, ini kuantitatif ini. Pasti yang mempengaruhi penganggaran itu. Nah, itu dia yang kamu jawabannya ternyata ini. Input jumlah mahasiswa. Jadi seperti itu. Nah, nggak apa-apa kamu ambil beberapa riset tentang penganggaran atau bagaimana, yang penting sebanyak mungkin dan dicari novel D-nya. Dan juga fenomenanya kalau bisa secara global. Ini pengantar, oke. Ini pengantar. Yang kedua, studi pustaka. Nah, studi pustaka ya kamu terangkan teorinya apa sih yang mendasari teori agensi ataupun teori yang lain. Kalau kuantitatif kan ada beberapa teori kamu terangkan. Selain itu kamu juga terangkan beberapa variabelnya.
Dan juga bagaimana kamu membuat hipotesis. H1, H2-nya bagaimana. Dan begini, yang penting itu begini. Yang biasanya kuantitatif, yang enggak, yang bikin saya gemes. Jika kamu membuat hipotesis, ataupun membuat variabel, misalnya kamu memilih manajemen laba, apa sih hubungan manajemen laba dengan teori agensi? Dan hubungannya juga dengan topik penelitian. Setiap kamu menyajikan variabel, harus dilatar belakangi alasannya. Dan alasan itu harus ada dilatar belakangi dari teorinya, wajib dari teori terdahulu, dan juga riset terdahulunya bagaimana, serta fenomena di topik penelitian. Itu pun ketika kamu menyajikan di teori-teorinya, misalnya kenapa kamu memilih teori agensi, kamu harus lihat juga hubungan teori agensi dengan argumen teori agensi dengan topik penelitianmu apa. Jadi ketika kalian membuat studi pustaka ataupun di jurnal literatur, harus dilatar belakangi di pendahuluan itu tadi. Banyak dari tulisan-tulisan itu ketika menyajikan studi pustaka tidak saling terhubung. Ibaratnya gini, pendahuluannya ngomong A, tinjauan teorinya ngomong B, studi pustaka hasil dan pembahasannya ngomong C. Apakah boleh? Enggak boleh. Dasar demikian tidak saling terhubung itu mengakibatkan namanya penelitian kanguru. Loncat-loncat. Tidak saling terhubung. Ini dia mau ngambil artikel kuanti atau enggak? Ini Indriani ya? Tadi yang kuanti. Iya, Pak. Nah, pokoknya ketika kamu ambil kuanti, pilih teori yang pas yang berhubungan dengan topik penelitian. Baik, Pak. Terus pilih variabelnya juga harus sehubungan dengan teori yang pas juga. Ini ada koherensi antara teori, fenomena topik, dan riset terdahulu. Baik, Pak. Kalau kualitatif studinya gimana? Ya kamu sampaikan tentang beberapa topik yang relevan. Nah, ini belum ada metodenya. Oke, saya tambahkan metode. Metode ketika kamu wawancara, intinya kalau metode, kamu jangan jauh-jauh dari riset terdahulu. Kalau penelitian terdahulunya yang kamu jadikan rujukan adalah wawancara, kamu harus wawancara. Kalau penelitian terdahulunya ngomong kamu pengujian, kamu harus pengujian. Khususnya alat analisisnya gimana. Nah, ada tuh yang penelitian terdahulunya dia pakai, ini kuantitatif, dia pakai analisis regresi linear berganda. Tetapi ketika di pengujian, dia pakai apa? Dia pakai SEM kalau nggak salah. Apakah benar? Nah, itu yang itu yang dikhawatirkan. Soalnya kan kita harus bicara argumentasi statistik. Terus ada juga nih, penelitian terdahulu yang mau wawancara dia tapi dia pakai analisis kuantitatif. Kan nggak nyambung. Pak, izin bertanya. Oke. Aku kan pilih yang wawancara misalkan ya. Itu berarti metodenya itu yang apa tuh, Pak? Kualitatif apa kuantitatif? Nah, saya bingung juga di situ. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Dia riset terdahulu. Oh, gitu. Dua-duanya bisa ya? Bisa jadi mix. Kalau yang satu kamu rujukanmu 2 riset nih, yang satu kualitatif kamu, yang satunya lagi kuantitatif.
Nah, ini kamu bisa ambil dua-duanya juga bisa. Tergantung riset rujukanmu bagaimana. Nah, apakah bisa penelitian dan mixed method? Bisa banget. Penelitian mixed method itu kayak gini. Kamu menguji penelitian, kamu temukan hasilnya kan? Hasilnya sudah ketemu, baru kamu justifikasi dengan teori dan riset terdahulu, serta hasil wawancara. Itulah mixed method. Tapi itu cari dalam rekomendasi itu ranahnya ranah S2 S3 itu kalau mixed method. S1 cukup kualitatif atau kuantitatif saja. Oke. Apa mau ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke pembahasan? Pak, mau tanya Pak. Oke. Oke. Senang saya kalau banyak tanya gini. Saya ngambil jenis penelitiannya itu metode deskriptif kualitatif. Nah, tapi di hasilnya itu ada tabelnya juga, Pak. Untuk apa tabelnya? Nah, tabelnya itu kebetulan ngambilnya penerapan akuntansi terhadap pencatatan persediaan barang pada toko. Nah, Oke. nah Sebentar. pada hasilnya itu ada data, tapi datanya itu diolah oleh saya, Pak. Jadi ada tabel. Oke. Ini sebelumnya riset ini sudah ada penelitian terdahulu atau tidak? Sebelumnya ada, Pak. Dari jurnal atau dari skripsi? Dari jurnal, Pak. Indeksnya? Indeksnya, aduh lupa lagi. Jadi yang Sinta 2, soalnya standarnya seperti itu. Kalau belum Sinta 2, banyak yang ya begitulah. Jadi jurnal apa itu? Bentar, Pak. Simpan di... Oke, coba disebutin aja jurnalnya jurnal mana? Jurnalnya ngambil di sini, Pak. Di internet. Di Indonesian Accounting Journal. Oh ya, saya lebih ke arah begini deh. Sebentar ya. Yuk. Indonesian Accounting Journal. Itu rasanya mana ya? Perlu dikritisi juga sih. Sebentar. Kalau ini kan kamu pengennya kualitatif kan? Iya, Pak. Oke. Oke,
pencatatan akuntansi, kamu pencatatannya pencatatan laporan keuangan atau gimana nih? Bisa dijelaskan, pengenmu kayak gimana? Punyaku lebih mengarah ke kuantitas, Pak. Ya, jumlah persediaan akhir. Oke. Apakah memang pencatatannya jujur atau sorry. Apakah memang apa masalah apa yang kamu hadapi dengan kuantitas? Nah, soalnya pas wawancara itu katanya kalau persediaannya tuh tidak ada pencatatannya, Nah, terus hanya mengamati barang tersebut. Bila sedikit, kira-kira gitu diprediksi, jadi pemiliknya beli kalau kira-kira udah habis apa belum gitu, Pak. Ah, jadi penerapan akuntansinya nggak ada, Pak. Nah, Untuk kamu bisa teliti aja bagaimana UMKM itu kan dia kan UMKM kan. iya, Pak, benar. Nah, kamu cari jurnal yang terkait dengan akuntansi UMKM. Bisa jadi kamu ambil dari budaya ataupun dari keseharian. Hmm, Bisa jadi pencatatan itu memang bukan hal yang penting. iya, Pak. Nah, kamu melihat apakah dari penjual ini penting nggak pencatatan? Penting, Pak. Penjualnya sendiri merasa penting. Penting, Pak. Oke. Sebenarnya pemiliknya merasa nggak penting. Nah, itu nggak apa-apa. Kamu justru explore. Kalau penjualnya merasa nggak penting. Iya, Pak. Makanya di penelitian ini aku tambahin kayak menghimbau dibuat data barang. Jadi aku buat data barang gitu, Pak. Terus sama keterangannya gitu di deskripsinya barangnya gimana. Terus sama ada kolom stok awal, stok akhir gitu, Pak. Nah, seharusnya gini. Ketika penjualnya, kalau kamu berkecimpung dalam dunia ilmiah loh, itu bisa jadi isu baru. Kalau penjualnya merasa, oh ini nggak penting, ya sudah. Kamu explore, kenapa kok pencatatan itu penting? Nah, nanti topiknya adalah, pentingkah pencatatan akuntansi bagi pelaku UMKM? Oh, berarti topiknya gitu ya, Pak, seharusnya. Oh, Oh, iya, ya. nah karena begini, kalau dalam pencatatan ini, kadang ada budaya rasa percaya ataupun persaudaraan ada. Misalnya seperti ini. Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, ini. Nih. Kelihatan nggak ini? Oh, sebentar, Pak. Ya, Gini. kelihatan, Pak. Di sini kan kelihatan tulisannya praktik berbasis persaudaraan. Dia menyoroti budaya persaudaraan dalam pencatatannya ini. Nah, kamu lihat, memang ada pencatatan cuma ya ala kadarnya. Iya, benar, Pak. Di sana Ya juga sudah, gitu, Pak. ya sudah kamu eksplor saja. Kenapa Oh, apa yang membuat ini tidak penting ya? Ini karena ada rasa yang percaya atau rasa persaudaraan. Kayak seperti ini artikelnya. oh gitu ya. Heeh. Kamu jangan apa ya? Ya ketika kamu ada fenomena penelitian seperti itu ya nggak apa-apa. Let it flow gitu loh. Oke. Tapi kalau kan di pembahasannya di UT itu ada Heeh. ini nih, Pak. Untuk bagian pembahasan itu dijelaskan. Nah, ada dua nih, kalau untuk artikel hasil penelitian, terus sama untuk artikel bukan hasil penelitian. Nah, itu gimana, Pak? Belum ngerti saya, Pak. Oh, Kalau ya. mm-mm. Itu namanya artikel konseptual kalau bukan hasil penelitian. Jadi kamu kayak membuat critical review gitu loh. Oh, kalau yang hasil penelitian itu berarti Kalau yang kita penelitian review dari hasil dari penelitian kamu sebelumnya riset gitu, itu Pak. di buku itu hasil Oh, penelitian. Oh, bukan hasil oh, penelitian, itu studi literatur. oh gitu ya, Pak. Heeh. Jadi kamu nggak usah terlalu terpaku. Oh ini
Kalau penjual menganggap itu tidak penting, ya sudah. Justru itu malah lebih bagus. Kamu di sini banyak loh jurnal-jurnal tentang kepercayaan itu atau persaudaraan. Iya. Nah, jurnal-jurnal lainnya juga banyak di sini, di mana jurnal-jurnal Sinta 2, terus Scopus. Sebentar. Ini kalau nggak salah ada kok accounting. Dari tadi saya fokusnya jurnal nasional, tapi belum jurnal internasional. Accounting trust. Ini sebentar. Nah ini kayak gini, di jurnal ini. Dia meneliti akuntansi di, bagaimana sih praktek akuntansi di aset, di government aset ini kalau nggak salah di museum. Oh, museum. Heeh. Ini pakai kualitatif ini. Jadi ya, apa sih tujuannya? Ya, dia bilang bahwa irrelevant, commercial accounting itu nggak relevan. Karena untuk public credit, karena ada tujuan sosialnya dari apa yang lebih besar dari finansial. Nah, ini baru cuma risetnya nggak terlalu lama. Iya. Ini banyak ini yang diamoral, yang kualitatif accounting. Sebentar. Ini juga dia melihat accounting riset, penelitian akuntansi dan kepercayaan, saling percaya. Dia meneliti beberapa paper. Dan ini custom structure interview nih, kalau mau yang lebih enak. Jadi dia lebih mengutamakan relationship and trust. Jadi seperti itu. Jadi memang akuntansi nggak lepas dari budaya. Iya, Kalau benar. kamu ambil teori akuntansi yang di awal-awal, ini kan pasti kamu belajar kan ya akuntansi dan budaya di pertemuan 1 atau pertemuan 2 gitu. Jadi seperti itu, ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke. Jadi sebenarnya justru kamu temanmu itu lebih enak kok. Wah, Berarti isinya diganti juga ya, Pak, apa gimana? sesuaikan saja sama kondisi lapangan. Sesuaiin ya, Pak. Oh, oke. Kalau penjual yang ngomong itu tidak penting, ngapain kamu harus mempenting-pentingkan? Oh, Iya nggak sih? iya benar, Pak.
Nanti kamu lihat apa di standar untuk wawancaranya gimana. Iya. Nah, oke, saya masuk pembahasan ya. Ya, Pak. Pembahasan setiap temuan prinsipnya setiap penemuan penelitian dihubungkan dengan teori dan riset terdahulu. Itu prinsipnya. Satu. Yang kedua, aspek pembahasan sebisa mungkin juga memuat implikasi bagi dunia akuntansi secara umum ataupun global. Nah, sekarang kita ke penjabaran ke masing-masing pendekatan. Pertama, kuanti. Permasalahan penyakit di kuanti itu pasti menampilkan uji asumsi klasik, uji normalitas, hetero apa gitu, terus uji apa lagi gitu. Terus deskriptif juga. Nah, sebenarnya dalam kuanti itu yang diutamakan hasil pengujian regresinya bagaimana, persamaan yang timbul apa, dan juga itu tadi dari temuan itu kamu hubungkan dengan riset dan teori terdahulu, serta tentunya implikasinya apa bagi dunia akuntansi secara global. Bahkan artikel kuantitatif itu di bagian pembahasannya itu memuat lebih banyak hasil pengujian gitu. Ngapain? Jadi kamu nggak usah kalau kamu mengajukan normalitas kamu nggak usah tampilkan, kamu bilang aja di metode bahwa data yang ditampilkan sudah memenuhi uji asumsi klasik, titik, nggak usah kamu tampilkan. Yang pertama, terus juga statistik deskriptif. Kalau itu tidak diimbangi dengan teori dan riset terdahulu, ini nggak usah ditampilkan. Dan juga jangan meresum ulang isi tabel. Misalnya tabel statistik nih, di sana ada 0,25 angkanya. Di situ kamu nanti di badan artikel ngomong di tabel 1 menunjukkan nilai variabel ini adalah pengaruh R square adalah 0,25. Ini jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi 10% atau berapa. Nggak usah, langsung to the point aja. Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Y tidak bisa mengandung karena ini. Nggak usah menggambarkan ulang isi tabel. Lebih ceritakan secara garis besarnya intinya apa, nggak usah disajikan ulang angka-angkanya. Demikian juga di artikel kualitatif deskriptif. Kalau ada tabel tentang angka, ya kamu cukup ceritakan aja di badan artikel, nggak usah disajikan ulang. Atau fungsi tabel kan ya memang itu menunjukkan ada angka sekian. Jadi kamu nggak usah menceritakan ulang, nggak usah menceritakan ulang lagi ada kerugian sebesar ini. Ya, nggak usah. Ya, Pak. Itu 2 kali kerja. Ada lagi ya, khusus yang kuanti, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, saya lompat ke kuali ya. Kualitatif, kalau ada wawancara, tolong kutipan langsung pernyataan informan itu ditampilkan. Kita belajar konsisten. Kalau wawancara, itu kutipan langsung pernyataan informan ditampilkan. Ya misalnya tadi itu apa ya? Bentar. Nah ini. Nah. Kayak gini. Ini kutipan langsung pernyataan informan. Kayak gini. Bukan A.2, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Terus B.2, jadi begini. Enggak. Kutipan langsungnya kayak gini aja.
Gak usah kata dipercaya kapan di Kopas. Itu kalau wawancara. Terus kalau observasi berarti kalian ceritakan apa yang kalian lihat. Terus kalau misalnya apa? Bisa kalian mengambil kutipan langsung dari laporan keuangan. Apakah boleh? Boleh, tapi ada standarnya juga dalam pengutipan. Saya begini, dia mengutip yang ini. Nah, saya benar. Nah, jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini kalau pengutipan langsung dari sumber, kalian buat tabel, buat perbandingan. Nah, bisa juga kayak ini. Terus tapi kalian ini Oh, oke. ada halamannya. Ini ada pertanyaan. Karya akuntansi nggak harus tentang laporan keuangan, nggak harus. Yang penting bisa digali unsur akuntansinya di mana. Oke. Ada yang mau ditanya tentang pembahasan karena ini bagian yang rempong juga. Iya, betul. Oke. Gak ada pertanyaan tentang pembahasan? Enggak Udah, ada. Pak. Saya kesimpulan ya. Iya, Pak. Kesimpulan intinya kamu nggak usah menampilkan penelitian ini bertujuan untuk ini, metode bertujuan itu ini, nggak usah. Langsung to the point. Inti isimu apa, solusi bagi terkait itu apa, titik. Nggak usah keterbatasan penelitian, nggak usah agenda penelitian selanjutnya, nggak usah. Dan simpulan itu nggak usah banyak-banyak, paling cuma 300 kata kalau karya ilmiah. Maksimal. Terus juga simpulan tidak perlu mencantumkan literatur tidak usah mencantumkan literatur terdahulu, angka, lokasi. Jadi simpulan itu kayak ringkasan secara global. Di chat ada yang bertanya.
katanya apakah nanti karya ilmiah akuntansi apakah harus selalu berkaitan dengan laporan keuangan atau bisa yang lain katanya. Tidak. Oh. Sebenarnya nggak, kalau tentang laporan keuangan secara spesifik nggak harus. Misalnya penganggaran, budaya penganggaran nggak apa-apa. Tapi, atau bisa juga tentang fenomena auditing. Tetapi yang penting adalah masuk nggak dalam unsur kategori akuntansi. Nah, so ini jujur yang agak abu-abu itu topik tentang kepatuhan pajak. Ada yang ngomong kepatuhan pajak itu termasuk akuntansi, ada yang ngomong enggak. Nah, itu tadi makanya yang India ini tolong nanti ketika kamu, oh ya nanti tolong di pendahuluan, itulah tandain. Kenapa kok saya bilang kontribusi artikelmu apa bagi dunia akuntansi secara global? Itu termasuk fokusmu. Nah, simpulan pun juga kalau sebisa mungkin memunculkan ya implikasi bagi dunia akuntansi secara global itu apa? Iya, Pak. Izin Ini. bertanya lagi Pak. Ya, Itu untuk yang karil ini minimal plagiarismenya harus di bawah 30 ya Pak. Benar apa salah? nah itu saya kurang tahu. Ini kan pertama kali ada apa langsung cek plagiasi. Lalu langsung plagiasi. Tapi sebisa mungkin ya kurang dari 20% lah. Oh, malah kurang 20%. Kalau bisa, karena begini. Kalau bisa. Soalnya PAK Dikti. PAK Dikti itu dosen itu 20%-an. Nah ini yang kalau kalian kuantitatif, kalimat harus pasif. Kalau kalian kualitatif, aktif. Oke. Bukan berarti semua paragraf harus aktif atau semua paragraf harus pasif loh. Tapi diusahakan style kalimatnya dominan aktif atau dominan pasif. Nah, kalau bisa kalimat, tapi yang penting apapun itu, please kalimatmu ojo sampai bulat. Kalau misalnya cara singkatnya adalah begini. Kalimatmu dalam satu kalimat, usahakan tidak lebih dari 3 baris maksimal. Semoga jelas. Bertanya lagi Pak. Oke. Itu sebenarnya kalau karya ilmiah itu minimalnya berapa dan maksimalnya berapa Pak? Soalnya ada orang berbeda-beda kalau ditanya. Misalkan alumni aja jawabnya berbeda-beda. Oke. Terserah kalian sih kalau saya. Yang penting apa? Dominan saya lebih ke arah proporsional. Harus lebih banyak proporsional hasil dari pembahasan. Terus untuk abstrak jangan banyak-banyak juga. Paling enggak 100 sampai 150 kata lah. Ya ini juga untuk ini kan belum diterangkan abstrak ya. Abstrak tolong dominan hasil dari pembahasan. Jadi susunan abstrak itu tujuan, metode, hasil dan pembahasan tidak perlu ada dicantumkan angka loh. Hasil pembahasan itu secara global aja. Sama implikasi. Dan dari semua bagian itu yang perlu digarisbawahi adalah yang perlu dominan adalah hasil pembahasan sama implikasi. Itu pun hasil dari pembahasan tidak boleh mencantumkan angka atau literatur di abstrak.
Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kalau ini slide-nya dari saya udah selesai. Kita mau tanya-tanya atau gimana nih? Tanya lagi, Pak. Oke, Jadi gini, Pak. Maaf, ada teman saya yang sama-sama ada karil. Nah, dia itu di karilnya itu katanya memakai catatan kaki ya. Nah, catatan kakinya itu sama persis. Nah, akhirnya plagiasinya itu sampai 50-an. Nah, itu catatan kaki itu yang kayak gimana sih, Pak? Saya nggak ngerti. sebisa mungkin. Nah, saya tidak pernah menyarankan memakai footnote. Tapi ya tergantung kaliannya sendiri. Saya tidak pernah memaksakan, tetapi saya mengimbau tidak ada footnote. Footnote itu kayak gini, apa ya? Apa ya? Cari saja di Google footnote. Saya nggak ada deskripsi lagi. Intinya saya tidak pernah menyarankan itu. Bentar. Oke, nih materinya. Mau tanya lagi, Pak. Oke. Banyak. Untuk karil mahasiswa UT ini yang udah lulus nih, Pak, memang tidak bisa dilihat ya, Pak? Maksudnya mau lihat gitu contohnya. Lebih baik jangan. Usahakan acuan kalian itu apa? Rahasia. Jurnal terdahulu. Jurnal ilmiah yang kredibel. Ini sudah saya lampirkan ya filenya ya. Ya, makasih, Pak. Oke. Atau yang mau diskusi lagi dah. Atau kegalauannya gimana? Sudah, alhamdulillah sih sudah lumayan ya, Kak, pencerahannya. Gimana Kak Yolan? Ini yang lainnya mungkin Kak Indri. Ini kesimpulannya, Pak. Misalnya kesimpulan kita ambil sama persis kata-kata yang di pembahasan, itu nggak apa-apa ya, Pak? Kalau usahakan walaupun intinya sama tapi kalimatnya berbeda. Oh, tetap berbeda ya, Pak? Oke. Ya, Pak. Dan sudah saya sarannya juga, Pak, maaf. Kalau untuk sarannya nggak sudah include kesimpulan, nggak usah dipecah. Jadi jadi bagian akhir sebelum daftar pustaka simpulan aja. Itu sudah include saran bagi pihak terkait. Nggak usah kalian kerja. Ngapain? Oh iya, Pak. Oh ya, kita foto yuk. Nggak ada yang open kamera, Kak? Iya boleh, Pak. Foto, Pak. Ayo, Pak. Kak Julius, foto ya. Bisa kan? Paham kan? Ayo, itu open Zoom. Oke. Gimana ini? Udah belum sih? Ini udah. Udah kok, udah. Aku yang lain. Tadi nggak ada 1, 2, 3-nya. Oh, udah kok. Udah. Abah-abahnya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Jordan. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Kak. Ini yang penting kalian sering email saya gitu loh. Usah kalian sering email saya aja. Siap. Ayo, yang lagi kalau topik nih sebelum ini sebelum saya keluar ada yang kalau topik atau gimana nih? Gimana tadi? Ada yang galau topik atau enggak? Oh, galau topik. Topik penelitian maksudnya. Oh iya. Masih galau nggak nih?
ada banyak sih yang nggak join nih. Masih banyak yang mau tanya, cuma mungkin lagi sibuk. Ya, itulah saya nggak tahu. Dari tadi saya cek juga masih trouble webnya. Tapi ya doakan saja lah. Saya sebenarnya nggak hanya saya, tapi dosen-dosen lain juga kena trouble. Jadi saya kasih masukan kayak gitu. Makanya kan saya sering dibalas lewat email kan. Ya itulah, tapi ya saya mohon maaf juga kayak kurang responsif karena memang webnya ya begitulah. Iya. Tapi kalian kalau upload tugas nggak ada halangan kan? Nggak ada sih, Pak. Oke, oke. Udah. Ya udah, kita tutup ya, Pak. Oke, Terima oke. kasih banyak Ya, kepada Bapak terima Ajanda kasih, Pak. atas Pak. bimbingannya. Atau kalian gini, kalian kalau mau sesi kelas lagi atau gimana? Hah? Mau ada sesi lagi atau gimana, Kak? Kalau Bapak masih memiliki waktu luang, kapan-kapan boleh dong Pak lagi. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kalian dapat yang versi jadi, sorry apa? Kan sudah ada progres gitu loh. Oh, Jadi kalau bicara apa? Mungkin kalau kalian bisa, ya kalian ada progres, kalian kayak presentasi ke saya gitu loh. Oh iya, Oh, udah ada boleh, contohnya ya Pak. berarti Pak. Nanti dibahas per bagian-bagian gitu. Ya, itu aja sih. Ini deadline ngumpulinnya kapan? 27, Pak. 27 Juni ya. Ya, yang penting kalau 27 Juni ya. 27 itu hari Minggu, Sabtu apa Minggu ya? Hari Senin. Senin. Hari Senin, Pak. Hari Sabtu lagi deh kita ketemu, tapi kalian harus benar-benar punya progres. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, tolong diingetin saya ya. Ya. Oke, ya udah deh. Kasih, Pak. Kasih Oke. Pak. Masih, Pak. Dan saya live group dulu ya. Ya. Ya, Dadah. Pak. Kak Julius. Ding, ding, ding. Makasih ya tadi. Aduh, jadi itu bingung mau apa